Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita tatap muka yang pertama ya, sinkronus yang pertama, dan ini semester 2. Sebelumnya sudah pernah ketemu saya belum? Belum, Bu. Belum ya, jadi kalau belum berarti pertama kali ketemu saya dan setidaknya Anda sudah paham nama saya siapa, kemudian kita juga sudah pernah komunikasi di WA Group. Kemudian untuk materi juga sudah saya share. Nah, untuk kelas C itu kan ada yang beli buku. Oke, hari ini saya rekap bukunya untuk kemudian saya cetakkan ya. Bukunya itu ringkasan dari sebelum UTS dan setelah UTS. Saya ringkas jadi satu sehingga Anda hanya menggunakan satu buku sudah terwakili semua. Nah, ini bukunya karangan saya dengan Bu Retno. Hari ini kita akan membahas peranan manajemen keuangan dan harapan saya Anda sudah bisa membaca karena materi sudah saya upload ya. Di sini Anda harus paham yang namanya manajemen keuangan. Berarti Anda harus tahu pengertiannya dulu. Di buku saya juga sudah saya sampaikan di semester 1 Anda sudah mengikuti mata kuliah pengantar manajemen ya. Oke, saya minta coba Mbak Dana Salsa. Nah, coba video dan mic-nya di-on kan? Oke, Mbak Dana. Pengantar manajemen dulu belajar apa, Mbak? Tentang prinsip-prinsip manajemen. Isinya apa aja prinsip manajemen itu? Masih ingat nggak isinya apa? Prinsip-prinsip manajemen itu? Karena di sini kita sudah mulai fokus manajemen keuangan. Kalau yang dulu kan manajemen secara umum. Kalau ini kita fokus di manajemen keuangan terkait dengan finansial keuangan. Jadi fokusnya di sini ya. Oke, Anda bisa belajar itu mulai dari sini. Manajemen keuangan itu apa? Kalau dulu kan manajemen itu terdiri dari POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu kan bicara secara umumnya. Nah, kali ini kita akan bicara POAC secara keuangan, secara finansialnya. Bisa Anda buka dari file saya. Ini saya kasih tanda kuning ya. Ya, secara garis besar disimpulkan bahwa manajer keuangan itu punya 3 tugas. Dan tugas ini sudah saya buat materi kasusnya, sudah saya upload di Sunan. Tugasnya adalah Anda mendiskusikan 3 tugas dari manajemen keuangan atau manajer keuangan. Tugas yang pertama dia di sisi investasi. Apa sih isinya investasi? Nah, ini sudah saya berikan contohnya, bisa Anda baca. Kemudian di sini bisa Anda kritisi karena di sini ada diskusinya. Harapan saya Anda sudah membaca kasus yang sudah saya berikan. Tugas yang kedua adalah sisi pendanaan. Di sisi pendanaan itu juga sudah ada kasusnya di sini yang saya kasih tanda merah. Yang ketiga adalah manajemen aset. Ada 3 tugas. Nah, sudahkah Anda membaca materi yang akan didiskusikan? Saya minta Mbak Nisa, siapa ini? Ya, coba video sama voice-nya di-on kan Mbak Nisa? Mbak Nisa, siapa ini? Nisa Ramadhani, Bu. Oke. Oh iya, silahkan bagi yang saya tanya dan Anda jawab, tulis di chat, tulis nama sama NIM-nya ya, biar nanti bisa saya masukkan ke dalam nilai partisipasi atau nilai keaktifan.
Tadi Mbak siapa tadi saya kok lupa. Halo Mbak. Halo Mbak siapa tadi yang saya panggil saya kok lupa. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Sudah baca materi yang perlu didiskusikan hari ini Mbak? Sudah, Bu. Ada 3 item ya. Iya. Ya. Item yang pertama Mbak. Apa yang perlu didiskusikan? Keputusan apa yang pertama? Investasi. Investasi. Nah, menurut Anda investasi itu apa sih, Mbak? Hmm, Apa sih investasi itu? Anda kan sudah baca nih pengertian dari fungsi manajemennya investasi. Nggak paham? Belum paham? Atau mungkin raise hand? iya. Paham, Mbak? Sedikit aja diceritain apa yang kamu tangkap dari fungsi investasi. Uh, Belum? Penanaman modal Mm-mm. yang menyimpan atau menempatkan dana dalam periode tertentu Menempatkan dengan dana ya. keuntungan. Menempatkan dana ya. Ya, Ya, ini bisa saya garis bawahi ya, kalau terkait dengan investasi itu adalah apa saja aset yang perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan dan berapa komposisi yang tepat supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini fokusnya. Artinya Anda punya modal berapa, punya aset berapa supaya Anda bisa menjalankan operasional perusahaan. Nah, oke, Mbak Nisa bisa nulis di chat ya nama sama NIM. Sekarang saya minta Mbak Galuh. Ya. Halo Mbak Galuh, voice-nya bisa di-on kan? Ya, Bu. Ya. Tadi habis TikTok-an ya Mbak Galuh? Enggak, Bu. Enggak. Kok ada gerakan-gerakan ala-ala TikTok tadi. Nah, Mbak Galuh, sudah download ya materi yang saya diskusikan hari ini ya? Sudah. Sudah. Nah, sudah Anda pelajari nggak Mbak yang PT Miranda ini? Nah, ceritanya bagaimana sih PT Miranda ini? Yang PT Miranda ini awalnya Mm-mm. apa namanya? Yang investasi itu dia mau memanage, mau membagi berapa yang harus diaktifkan lancar, berapa yang harus diaktifkan tetap. Terus ini diceritakan sampai akhir gitu, Bu. Hanya di investasinya aja Mbak, satu keputusan dulu aja. Jadi poinnya kalau di sisi investasi itu sisi aktiva apa sisi pasiva Mbak Galuh? Investasi itu di aktiva. Di aktiva. Fokus ke aktiva. Ya, sebenarnya di aktiva ini komponen aktiva lancar banyak ya Mbak Galuh. Masih ingat ya di Iya. satu aktiva tetap komponennya juga banyak ya. Iya, Bu. Ya. Jadi ini Anda sebagai seorang manajer ketika mau usaha itu kan harus mikir kalau di sini usahanya apa sih PT Miranda itu Mbak Galuh? Usahanya membuat paving. Ketika PT Miranda mau bikin paving, setidaknya kan dia mikir mesinku harus siap, ya kan? Kalau mesin itu Ya. masuk kategori apa Mbak? Aktiva tetap. Nah, terus setelah mesin itu siap, saya kan butuh persediaan, ya kan? Butuh pasir, butuh semen. Nah, itu akunnya apa, Mbak? Pasir, semen itu. Ya, nama akunnya apa? Pasir, semen, dan kawan-kawannya.
Itu di masuk ke perlengkapan. Masuk ke kan kalau perlengkapan. persediaan kan bahan Oh iya, untuk membuat gitu. Iya, iya. Nah, ini di sini Anda harus paham ya. Jadi aku punya duit berapa supaya aku bisa bikin pabrik paving kan gitu. Itu namanya keputusan investasi. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Galuh itu di sini ada pertanyaan dan ini harus Anda jawab. Silahkan dari masing-masing Anda itu kan punya pemikiran beda-beda. Jadi tuliskan di sini. Ya, saya tunggu. Tugasnya masih lama, 1 minggu lagi. Jadi Mbak Galuh sudah punya pandangan ya, keputusan investasi itu seperti apa. Berdasarkan kasus yang sudah saya sampaikan di situ. Paham ya Mbak Galuh? Oke. Bu, Ya. ini tuh jawabnya sesuai pribadi masing-masing gitu. Iya, kan di sini Anda asumsinya manajer keuangannya. Berarti kan Anda berhak untuk memberikan opini, berhak memberikan pendapat. Tapi pendapat yang memang sesuai dengan porsinya manajer keuangan. Jangan sampai manajer keuangan itu membuat keputusan yang merugikan bagi perusahaannya. Gitu. Paham ya Mbak Galuh? Paham. Terima kasih, Bu. Oke, cukup ya. Silahkan bisa nulis chat di bawah nama sama NIM. Sekarang saya minta untuk yang fungsi kedua yaitu fungsi pendanaan. Nah, saya minta fungsi pendanaannya Mbak Cindy. Nah, coba Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Iya, Bu. Oke, Mbak Cindy sudah baca ya materi dari saya? Iya, sudah. Nah, sekarang coba Mbak Anda ceritakan untuk yang fungsi pendanaannya Mbak. Gimana, Bu? Ceritakan fungsi pendanaan, fungsi yang kedua. Fungsi pendanaan. Iya, ini share screen saya ada. Coba ceritakan apa sih fungsi pendanaan itu? Untuk mendapatkan komposisi aset yang sudah dirancang. Untuk mendapatkan, lah ini kan sudah ada ya. Bagaimana Ya. cara untuk memperoleh dana? Nah, tadi PT Miranda bergerak di bidang apa, Mbak? Gimana, Bu? PT Enggak Miranda sih, bergerak di bidang apa? di bidang manufaktur paving. Paving ya. Berarti kan Ya. tadi investasinya sudah jelas bahwa si PT Miranda usahanya bergerak di bidang paving dan dia sudah punya aset lancar dan aset tetap. Nah, di sini ceritanya, nah, coba Mbak ceritakan gimana ini. PT Miranda ngapain ini kasusnya? Ya, silakan. Sepemahaman kamu, PT Miranda itu ngapain di situ? Yuk, ceritakan yuk PT Miranda kenapa ini? Semalam dibaca enggak? Atau baru baca sekarang? Apa yang kamu tangkap? Ayo Mbak, waktunya habis nanti. Mbak Cindy nggak siap ya, berarti tadi malam nggak belajar. Sekarang Mbak Natasha coba.
Halo, Mbak Natasha. Nah, coba ceritakan Iya, Mbak Bu. kasusnya yang PT Miranda keputusan pendanaan, Mbak. Ceritakan kasusnya bagaimana, Mbak? PT Miranda ini mengumumkan adanya Ya. Kemudian? di sini PT Miranda ingin menambah perlengkapan, Kan peralatan. perlengkapan, Mbak. Apa yang ditambah berarti? Nambah mesin ya. Mesin itu bukan perlengkapan. Mesin itu berupa peralatan. Jadi jangan keliru ya. Awalnya dulu berapa sih aktiva tetapnya PT Miranda? Lihat dong di laporan posisi keuangannya kita cek ya. Nah, berapa aktiva tetapnya, Mbak Natasha? Lihat slide saya ya. 20 miliar. Ya, awalnya dia punya aset tetap tuh 20 miliar. Nah, dia merasa bahwa ya kan banyak konsumen yang mau beli. Artinya pangsa pasarnya sudah mulai banyak, sehingga manajernya punya pikiran gimana, Mbak? Karena banyak yang mau beli nih pavingnya. Manajer keuangannya gimana? Ingin? Gimana, Bu? Di sini Macet-macet. Di sini kan ceritanya PT Miranda itu banyak pesanan, banyak konsumen yang mau beli paving. Sehingga dia berencana untuk nah ini loh. Karena permintaan paving yang makin melonjak, maka manajer keuangannya harus bagaimana, Mbak? Menambah apa? Menambah jumlah produksi. Ya, kalau menambah jumlah produksi ketika mesinnya tidak mampu, gimana? Misalnya nih mesinnya baru ada 2. Nah, ternyata kok sampai kompal. Tahu kompal ya? Berarti kan banyak pesanan yang ditolak. Akhirnya kan manajer keuangan, wah eman-eman nih kalau ditolak kan gitu. Akhirnya PT Miranda berencana untuk membeli tambahan peralatan. ya mesin ya, Mesin. dia mau beli mesin. Ketika mau beli mesin, langkah apa yang harus ditentukan oleh PT Miranda, Mbak? Apakah beli mesin itu gampang? Ya kan? Beli mesin itu kan harus dipikirkan. Apa yang dipikirkan, Mbak? Mencari investasi. Mencari investasi. Tadi pendanaan. Iya, mencari sumber dana. Nah, di sini kan ada kalimat yang menyatakan bahwa manajer keuangan harus bisa menentukan data dari mana sih untuk beli mesin itu, dananya dari mana, Mbak? Mungkin dari orang-orang yang investasi itu, Bu. Orang-orang yang mau investasi. Nah, itu berarti kategori apa? Kan di sini pilihannya hanya 2, dari sisi utang dan dari sisi ekuitas. Nah, kalau yang Anda sebutkan itu berarti dari sisi apa, Mbak? Ekuitas. Ya. Ini bisa Anda lihat dari laporan posisi keuangan ya. Nah, ini berarti tunjukkan, Mbak, yang mana berarti. Anda bisa ngambil dari sini laba yang dicadangkan atau laba ditahan. Dari modalnya ya, atau juga bisa dari utang. Nanti utangnya tambah 5M di sini. Atau kalau enggak, laba dicadangkannya kita kurangi 5M saja. Kita keluarkan untuk membeli
mesin. Berarti dua pilihan ya. Bisa utang 5M di sini, bisa juga pakai laba yang dicadangkan 10M ini kita kurangi 5M. Dua pilihan. Dan dua pilihan itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Nah, oke, cukup. Sekarang saya pengen Mbak Melia coba. Mbak Melia. Iya, Bu. Oke. Kalau Anda, di sini kan ada pertanyaan ya. Berdasarkan uraian kasus di atas, manajer keuangan telah menjalankan tugasnya. Nah, Anda disuruh memilih, oh bukan ini ya. Anda disuruh memilih dua opsi tadi ya. Mau pakai utang atau mau pakai laba yang ditahan. Oh, yang tadi silahkan nulis di chat ya, nama sama nih Mbak Cindy ya. Yuk, sekarang Mbak siapa? Melia, Bu. Mbak Melia, Anda kalau disuruh milih dari sisi utang atau dari sisi ekuitas? Dari sisi ekuitas. Nah, coba alasannya Mbak. Dari laba yang dicadangkan kan, Bu, sebesar 10 10 miliar. 10 itu kan nanti dikurangi berapa, Mbak? 5 miliar. 5 miliar. Berarti laba dicadangkannya tinggal berapa? 5 miliar. 5 miliar. Terus 5 miliarnya lari kemana, Mbak? Dibuat beli mesin. Mesinnya nanti di sisi apa? Di sisi Kan berarti ini bisa saya ganti ya, laba dicadangkannya jadi 5 kan ya? iya. Nah, sekarang kan ini nggak imbang, Mbak. Ya kan? Imbang enggak? Kalau ini tak kurangi 5. Tidak. Tidak. Lah terus gimana? Apa ya seperti itu caranya? Berarti ambil utang, Bu. Loh. Makanya Anda sebagai seorang manajer kan harus bisa mikir, aku pakai ekuitas atau pakai utang. Nah, kalau pakai laba yang dicadangkan, nanti kira-kira kita perlu bayar utang nggak di sini? Perlu bayar bunga nggak kalau pakai laba yang dicadangkan? Enggak. Enggak. Kalau enggak, kalau pakai utang berarti tetap bayar bunga enggak? Iya. Iya. Sekarang efisien mana sih? Kalau mau ngambil utang atau pakai laba yang dicadangkan? Efisien pakai utang. Pakai bingung, Bu. Pakai apa? Nah, inilah tugasnya seorang manajer keuangan harus bisa memilah. Ketika aku mau beli mesin baru, itu aku mau utang enggak? Kalau utang, aku berarti harus bayar angsuran, aku harus bayar bunga, kan gitu. Kalau saya pakai laba yang dicadangkan, laba ditahan, ketika saya ngambil uang saya 5M, konsekuensinya ya uang tunai saya ya berkurang 5M, tapi mesinnya bertambah 5M. Kan gitu. Iya. Ya. Nah, Anda mau milih yang mana? Mau pakai utang, tapi setiap bulan tuh harus wajib bayar angsuran, sehingga kan labanya akan kecil nih, karena setiap bulan saya harus bayar biaya bunga, bayar biaya pokok. Tapi kalau pakai laba yang dicadangkan atau laba ditahan ya, ketika saya ambil uang dari situ ya tidak ada bunga yang harus saya keluarkan, sehingga untungnya ya bisa lumayan tinggi gitu. Ya pakai laba yang dicadangkan aja, Bu. Oh, bolak-balik kan ya. Nah, jadi pikirannya panjang ya, jangan sekedar wah, kudune aku ngutang aja deh biar gampang, kan gitu. Nah, harus Anda pikirkan dan itu harus Anda jawab di sini. Silahkan nanti. Nah, di sini ya, gitu. Bisa paham ya apa yang saya sampaikan ya? Iya, Bu. Nah, nanti silahkan disampaikan di situ. Oke, sekarang yang manajemen aset. Tulis nama sama NIM ya. Saya minta Mbak Imas yuk. Yang terakhir. Makasih, Bu. Oke, Mbak Imas. Manajemen aset, Mbak. Mbak Imas.
Halo, Mbak Imas. Dengar suara saya nggak? Voice-nya di-on kan, Mbak? Iya, Bu. Ya, mukanya agak dinaikin, Mbak. Kok cuma lihat alis sama mata saja? Oke, Mbak, coba ceritain dong, Mbak, kalau yang manajemen aset. Kan tadi sudah 2 keputusan ya. Keputusannya adalah dia mau nambah mesin. Nah, duitnya dari mana? Bisa dari utang atau dari modal. Nah, berarti kan milih salah satu. Ketika Anda sudah milih salah satu, langkah selanjutnya gimana, Mbak? Mbak Imas. Ya, Mbak. Ini tahap akhir ya. Setelah ditentukan, oh aku mau pakai utang aja. Boleh kan? Boleh. Oh saya mau pakai ekuitas saja sih, supaya saya tidak mikir bunga, saya tidak mikir angsuran, sehingga laba saya akan tinggi. Boleh? Ya boleh saja. Asalkan itu operasional perusahaannya bisa mengcover biaya angsuran yang harus Anda bayar setiap bulannya. Itu kalau fokusnya di utang ya. Sekarang Mbak Imas, saya tanya, mau pakai utang atau mau pakai ekuitas, Mbak? Kalau Anda sebagai seorang manajer keuangannya. Ekuitas. Ya, alasannya kenapa, Mbak? Karena tidak memikirkan utang. Apakah hanya segampang itu tidak memikirkan utang terus ya wes lah, aku mau pakai laba ditahan aja. Tapi nanti konsekuensinya laba ditahannya kecil. Kalau laba ditahan kecil, ya suatu saat ketika ada suatu tragedi, misalnya kebakaran. Ya, kalau terjadi kebakaran itu kan kita bisa ngambil dari laba ditahan. Artinya kerugian yang misalnya ditaksir 10M, itu bisa kita ambilkan dari laba ditahan. Kalau Anda ngambil 5M dari laba ditahan, otomatis kan ketika ada suatu ketidakpastian, terjadi kerugian, terjadi kebakaran, terjadi tsunami, ya kita nggak punya dana yang cukup untuk mengcover operasional perusahaan. Ya masing-masing punya alasan sendiri ya. Ya deh, fokusnya kita di ekuitas. Nah sekarang kalau yang manajemen aset, itu apa Mbak? Ya, kata kuncinya apa sih? Gitu. Ayo Mbak, fokus. Oke deh, Mbak. Kok nggak bunyi, Mbak? Kapannya udah mau habis loh. Jadi intinya manajemen aset itu adalah setelah Anda menentukan keputusan apakah ekuitas atau utang, kemudian Anda wajib memanage. Jangan sampai utangnya itu tidak bisa kebayar. Itu namanya manajemen aset. Setiap tahun itu kan perusahaan pasti mengumumkan laba. Nah, laba itu ada yang dibagi dan ada yang tidak dibagi. Kalau laba yang dibagi namanya dividen. Jadi manajemen aset itu juga ada kaitannya dengan dividen. Ketika beroperasi, kan nambah nih mesin 5M. Otomatis kan laba harapannya akan naik. Ketika laba harapannya naik, otomatis kan akan mendapatkan dividen yang tinggi. Nah, itu namanya manajemen aset. Nah, kalau di sini ya tugasnya manajemen aset itu dia harus bisa memanage berapa sih komposisinya. Kalau yang dari awal tadi kan tidak saya rinci. Nah, kalau di manajemen aset Anda harus bisa merinci, Anda harus bisa mengalokasikan dana itu tepat. Saya asumsikan kas itu tidak boleh berlebih. Nah, di sini kan ditentukan aktivanya 27M ya. Dia porsi kasnya hanya 2M karena ini untuk operasional. Ketika kas ini jumlahnya terlalu banyak, saya contohkan separuhnya adalah 13,5M ya, dana yang nganggur itu tidak akan berjalan dengan maksimal atau efisien. Karena yaitu tadi banyak dana nganggur, otomatis Anda tidak bisa menghasilkan laba yang maksimal. Nah, 3 keputusan itu adalah hal penting yang harus dipahami oleh manajer keuangan. Dan yang lainnya bisa Anda pelajari sendiri. Nah, ini juga ada diskusinya. Silahkan 3 ini Anda jawab sesuai dengan
ini Anda sebagai seorang manajer keuangan, dan masing-masing orang pasti berbeda pendapatnya, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Gitu. Oke, saya kira fokus saya di manajemen keuangan itu, karena yang lainnya bisa Anda pelajari ya. Oke, ini saya stop aja. Yang masih bingung boleh ditanyakan, boleh raise hand atau boleh di chat ya. Bu, Ya. mau tanya. Oke, agak keras coba. Siapa yang bertanya? Saya Bu, Ya. Galuh. Mbak Galuh kenapa? Tadi kan bilangnya kan beli mesinnya 5M. Ya. Terus ini dirinciin di manajemen asetnya. Belum. Apa mesinnya? Ini belum, Mbak. Ya, sebentar. Di manajemen asetnya belum saya rincikan. Jadi ini masih neraca awal, masih laporan posisi awal. Belum saya tambah 5M. Oh Nah, gitu. ini sebelum. Setelah Anda menentukan, kan belum menentukan mau pakai utang atau mau pakai laba yang dicadangkan. Nanti pasti ini laporan posisinya akan berubah setelah Anda membuat keputusan pendanaan. Gitu. Mbak Halo, paham ya? Paham Bu, terima Ya, ini kasih. sebelum Mbak. Jadi setelah Anda menentukan, oh saya mau pakai utang. Berarti kan otomatis nanti aktifannya akan berubah. Pasifannya juga berubah. Oke, cukup ya. Sekarang Mbak Mas Raju. Tulis di chat ya, nama sama NIM. Mas Raju. Untuk yang apa itu pembelian aset tadi yang mesin hidrolik itu misal kalau diganti menyewa peralatan boleh tidak Bu? Misalnya menyewa peralatan hidrolik gitu loh Bu. Oh iya. Selain apa itu? Selain utang. Jadi tidak harus beli ya. Nanti ada tekniknya. Ya. Mau beli baru atau mau sewa atau mau tukar tambah. Itu banyak nanti pilihannya di materi penganggaran modal. Setelah UTS nanti ada tekniknya. Nah, karena ini kan saya memberikan gambaran umumnya saja, saya kasih contoh yang paling mudah. Kalau nanti di pertemuan yang penganggaran modal, Anda itu dikasih pilihan model-model. Bisa sewa, bisa beli baru, bisa tukar tambah, atau mungkin buka cabang baru. Nah, itu nanti pilihannya banyak. Tapi belum saatnya sekarang ya, nanti ada waktunya. Gitu ya, Mas Raju? Baik Bu, terima kasih. Oke, cukup. Silahkan tulis di chat ya. Oke, sebelum saya tutup, ini info buku, itu kan saya minta komtingnya nanti yang menghandle ya. Jadi bukan saya semua, nanti kan banyak yang datang ke kampus. Saya kan nggak boleh mengerahkan massa. Nanti saya dimarahin sama Pak Rektor. Jadi nanti buku saya serahkan ke komting. Silahkan komtingnya siapa ini? Atau nanti bisa didiskusikan di grup ya. Silahkan nanti sampaikan ya siapa yang jadi komtingnya, sehingga nanti saya akan minta tolong ke komting untuk menghandle buku tersebut. Gitu. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup? Karena Zoom-nya mau habis. Nanti ini hasil rekamannya bisa saya upload di YouTube ya, bisa Anda putar kembali sehingga nanti Anda bisa belajar lagi gitu.